Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, para majelis guru SMA Negeri 3 Tebol. Saya mengucapkan terima kasih karena sampai siang ini masih bersedia untuk ada waktu untuk saya untuk melakukan diskusi atau sharing bersama. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah. Untuk yang kedua, yang terhormat Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Wakil Kurikulum, Ibu Wakil Kesiswaan, Wakil Sapras, dan Waka yang lain. Oh nggak ada, guru dan guru-guru yang lain. Terima kasih, lanjut saja. Hari ini adalah kebetulan saya ingin memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Oke. Siang ini saya akan sedikit sharing kepada kawan-kawan semua bahwasanya kita memiliki beberapa konsep mengenai inti budaya positif. Antara lain konsep itu ialah perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi dikatakan bahwasanya berdiferensiasi adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Nah, dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maaf, P-nya salah tadi. Oke, dimana kita sama-sama ketahui bahwasanya profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lanjut, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi bisa kita katakan bahwasanya disiplin positif ialah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak lagi mengenal kata ancaman, hukuman, ataupun penghargaan yang berlebihan. Sebagai pendidik, tujuan kita ialah agar siswa kita dapat memiliki disiplin diri, merasa tanggung jawab atas apa yang dia lakukan, serta dapat bertindak sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi perubahan perilakunya itu berasal dari dirinya sendiri. Lanjut, nilai-nilai kebajikan sebenarnya banyak. Saya ambil contohnya 3 saja. Seperti yang tercantum pada profil pelajar Pancasila yang tadi saya sebutkan. Yang kedua ada namanya Primary Years Program. Itu rasa toleransi, rasa empati, rasa saling menghormati, keingintahuan, kerjasama, komitmen, dan lain-lain. Lanjut, keterampilan hidup atau life skill. Itu bisa berupa seseorang yang dapat dipercaya, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu pasti ada tujuan tertentu. Begitu juga anak, ketika mereka melakukan sesuatu, berarti mereka memiliki tujuan tertentu. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu bisa meliputi makan, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya. Kasih sayang dan bisa diterima. Nah, pada masa anak SMA ini sebenarnya kadang pada posisi kasih sayang juga diperlukan. Lalu ada penguasaan, merasa di pengakuan atas apa pencapaian dirinya. Kebebasan dia untuk memilih apapun yang dia inginkan.
Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan dari apa yang menjadi kesenangan di dirinya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Aduh, maaf ya typo. Lalu motivasi itu terdiri dari dua. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Intrinsik yang seperti sama-sama kita ketahui bahwasanya motivasi intrinsik itu ada berasal dari diri, dari dalam. Berarti kita memang menginginkan kita dapat menghargai diri kita sendiri dan nilai-nilai apa yang kita percayai sehingga menjadikan kita menjadi orang yang apa yang kita inginkan. Itu yang motivasi intrinsik. Sementara kalau motivasi ekstrinsik biasanya motivasi yang terdapat dari luar untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu, ini yang paling penting adalah posisi kontrol guru yang sering sekali kita sebagai guru itu merasa terabaikan. Maaf sekali saya berkatakan, saya di sini bukan untuk mengajarkan atau bukan untuk menggurui, tetapi kita untuk berdiskusi. Bahwasanya posisi guru kita yang selalu kita lakukan selama ini, itu baik dari pribadi saya maupun juga mungkin rekan-rekan, kita pada posisi yang sangat kadang kita menjadi penghukum untuk anak kita. Posisi kontrol itu ada hukum. Posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah bagi diri anak. Terkadang kita secara tidak langsung, mohon nanti Ibu Era untuk meluruskan kalau misalnya saya salah. Pembuat rasa bersalah ini, itu kan gara-gara kamu, ibu jadi kena marah kepala sekolah. Kata-kata itu adalah posisi kita pembuat rasa bersalah kita pada siswa. Lanjut ke teman. Posisi guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman memiliki kelebihan maupun kekurangan. Karena posisi kita sebagai teman memiliki kekurangannya, anak terlalu bebas dan terlalu berani kepada guru. Lanjut, pemantau. Guru posisi pemantau ini saya rasa terlalu terlalu ingin tahu atau mengikuti jejak anak. Enak yang mengikuti jejak anak yang bagus, tapi jejak anak yang jelek kan mengikutinya. Kamu kemarin gini, kamu kemarin gitu, seolah-olah anak tidak berkembang. Lanjut adalah posisi manajer. Manajer ini memberikan tuntunan kepada anak didik kita, sehingga mereka bisa memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Nah, sebaiknya kita sebagai posisi guru adalah berposisi sebagai manajer. Ini yang sering kita pada kurikulum Merdeka ada kata keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, kata keyakinan dan peraturan itu berbeda. Kalau menurut Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Artinya memang keinginan siswa sendiri untuk menaati itu. Tapi jika peraturan, biasanya mereka biasanya kalau peraturan itu berupa tantangan. Tantangan itu berarti aturan-aturan. Nah, definisi dari keduanya memiliki perbedaan dari penentu dan pembuatnya. Bila peraturan, maka hal tersebut berasal dari luar diri individu. Artinya peraturan pemerintah, maka menentukannya adalah pemerintah. Kita nggak mau ikuti karena apa? Karena kita ngerasa nggak penting buat aku dan sebagainya. Tetapi jika keyakinan itu mengacu dari dalam diri tersebut, sehingga kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang dan nilai-nilai apa diyakini. Misalnya, aku tidak maulah bolos sekolah karena aku rugi. Nah, itu sudah merupakan keyakinan anak. Jadi kalau misalnya peraturan dilarang membolos, misalnya seperti itu, anak belum tentu memiliki keyakinan. Karena posisinya keyakinan itu lebih tinggi dari peraturan. Mereka sudah memiliki inisiatif diri sendiri. Nah, itu disebut dengan keyakinan. Nah, ketika itu dibahas sama-sama di kelas, maka itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Tapi jika dibahas satu sekolah, itu akan berubah menjadi keyakinan sekolah. Dan keyakinan itu lebih ke pribadi, lebih bagaimana mereka menjalankan nilai-nilai positif di dalam diri mereka. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak,
berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif ini biasanya kalau kita kan biasa dilarang buang sampah sembarangan. Nah, ketika itu dirubah menjadi positif, kita ubah dengan kata-kata buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu, dibuat lebih positif. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Dan melibatkan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi usahakan kalau membuat keyakinan kelas jangan cuma kita sebagai guru saja, tetapi biarkan siswa itu menentukan sendiri dan masalahnya mereka yang akan mengerjakan dan meyakini keyakinan kelas tersebut. Nah, ini yang paling penting ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Saya memang agak cepat ya Bapak Ibu, karena kita sama-sama tahu visi kita sudah pucet-pucet gak keruan gitu. Ada dua kemungkinan antara lapar atau lemas atau ngantuk gitu ya. Tapi ya, ada ini namanya segitiga restitusi. Ini sebenarnya segitiga restitusi ini baik sekali untuk wali kelas maupun guru BK. Kenapa? Karena di posisi ini sebagai wali kelas atau guru BK mereka memahami anak dan tidak menyelesaikan masalah anak secara kamu salah gitu. Tetapi kita mengetahui apa masalah, menjudge anak itu salah gitu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan dari segitiga restitusi ialah yang pertama kita harus validasikan tindakan yang salah. Apa? Biar dia valid. Benar nggak kamu melakukan ini? Benar Bu, kami tadi berantem sama si A. Validasi tindakan dia yang salah. Dia sendiri yang mengakui. Yang kedua, menanyakan yang pertama kali menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Maaf salah saya. Menstabilkan identitas dulu. Benar atau tidak benar Bu? Lalu validasi tindakan salah. Apa tindakan kamu yang salah tadi? Nah, yaitu kami ninju dia Bu. Benar atau tidak tindakan kamu? Salah Bu. Lalu keyakinan apa yang sedang kamu langgar? Nah, di kelas itu tidak menghormati kawan Bu. Biarkan dia sendiri yang menemukan. Ini saya salah satu contoh. Bisa nggak? Ini bisa. Ini saya salah satu contoh. Saya cerita sedikit. Ini adalah salah satu demonstrasi kontekstual saya. Yang ini menanyakan sebuah tindakan kepada sang anak karena anak ini berkelahi dengan kawannya gara-gara postingan fotonya itu di upload foto jeleknya di sosial media. Jadi remaja sekarang itu kalau foto-foto jeleknya di posting di sosial media malunya minta ampun gitu. Jadi walaupun dia jelek sebenarnya, tapi kan kalau ke dunia luar itu dia lebih malu karena semua orang tahu. Jadi bagaimana cara menerapkannya? Kita tidak bisa lagi mengatakan kamu salah, enggak. Biarkan dia bercerita dulu, biarkan dia benar dulu. Benar atau tidak dia melakukan tindakan itu? Lalu mengapa dia melakukan tindakan itu? Itu sebenarnya. Lanjut. Dan yang terakhir adalah nutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik. Hendaknya juga guru berperan sebagai among, artinya adalah manajer yang menuntun muridnya sehingga menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Intinya adalah penerapan segitiga restitusi itu adalah agar apa yang dilakukan murid mampu mempertanggungjawabkannya dan dia mampu memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin hanya sedikit ini dan kita buka sesi tanya jawab kepada kawan-kawan rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi yang saya sampaikan saat ini. Dipersilakan. Jika misalnya saya melakukan kesalahan atau ada yang merasa, nanti Bu Era yang meluruskan. Lalu ini lagi modul 1 jadi masih belajar pemahaman. Takut kalau misalnya ada yang salah kan ada senior di sini. Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan kawan-kawan, dipersilakan. Ya silakan. Iya, keyakinan kelas. Jadi kan itu nanti kan bahasannya ke siswa itu mesti kita paparkan dulu kan, kegiatan nanti perilaku aku bisa yang harus diterapkan dulu gitu kan, supaya timbul
Oke, kita bisa nangkap. Maksudnya gini mungkin Bu, kita kan melibatkan semuanya kelas. Ketika kita menjadi wali kelas kita melibatkan. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran sebaiknya kan seperti itu. Buat keyakinan kelas itu sebelum pembelajaran atau pembelajaran baru, kalau semester boleh. Gitu. Jadi kita buat dulu keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita? Misalnya, Bu, anak itu bilang tidak boleh mencontek, misalnya seperti itu, tidak boleh mencontek. Oke. Boleh kita gunakan sticky note gitu. Jadi mereka nempel tidak boleh mencontek. Lalu si A, si B ngomong lagi misalnya datang tepat waktu, kelas bersih, nyaman. Nah dari hal-hal apa yang mereka inginkan, itulah kita buat keyakinan kelas kita. Jadi semua terlibat, semua setuju. Ini setuju nggak? Misalnya kayak penggunaan handphone. Ada yang jarang, yang sering terjadi itu, misalnya penggunaan handphone boleh, penggunaan handphone Bu. Yang satu lagi mengatakan tidak usah menggunakan handphone Bu, itu pasti bakal terjadi kan. Nah tapi kita ambil titik, penggunaan handphone boleh, asal bijaksana. Nah kita buat kesepakatan mana, sepakat enggak misalnya, sepakat Bu, oke. Maka itu menjadi kesepakatan gitu kan. Dan itu harus kita yakinin, harus benar-benar keyakinan dari hati kita. Apa yang sudah kita buat itu harus kita yakini bersama. Jadi mereka mengajukan boleh, silakan, karena mereka yang akan menjalankan. Mereka dan kita ya tentunya ya, menjalankannya seperti apa kita dan dia, dan memang itu harus kita yakini semua. Tuh, terima kasih. Mungkin lagi tambahan nih. Berarti kalau bahasa tadi melibatkan seluruh warga, dia udah pas dan pas. Terus sekarang misalnya membuat peraturan sekolah. Buatan peraturan sekolah. Berarti harus melibatkan semua warga juga untuk ngomong yang mana? Kalau melibatkan warga sekolah kayaknya terlalu besar. Tapi mungkin pakai perwakilan-perwakilan saja yang memang kira-kira menjadi apa namanya tuh bisa untuk mewakili teman-temannya dan perwakilan guru juga. Kalau misalnya semuanya kita hampir 800 orang mau didengarkan semua agak repot juga nih ya. Cuman kan bisa pakai perwakilan-perwakilan seperti itu kalau untuk membuat keyakinan sekolah. Benar nggak Bu Akur? Silakan. Maksud keyakinan kelas ini itu beda dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah kan secara umum, secara keseluruhan warga sekolah. Kalau keyakinan kelas ini, siswa dan guru itu membuat kesepakatan kelas. Nah, bisa saja itu kesepakatan kelasnya itu antara guru bidang studi dengan siswanya. Bisa juga ada kesepakatan kelas di lokal kelas itu, di kelas itu misalnya 10-1 kesepakatan kelasnya seperti ini. Nah dipampangkan di dinding, misalnya disiplin, bertanggung jawab, saling menyayangi, saling toleransi. Nah bisa juga seperti itu keyakinan kelasnya. Nah ada juga kesepakatan kelas antar guru dengan siswa. Misalnya fisika nih, guru fisika dengan siswanya dalam penggunaan HP pada saat pembelajaran. Kalau sudah diperintahkan dulu, baru menggunakan HP. Kalau tidak diperintahkan, tidak bisa, itu bisa saja seperti itu. Jadi tergantung mau keyakinan kelas mau secara global di kelas itu. Nah bisa juga antar guru dengan Siswa dan siswanya. ya, tergantung kesepakatan. Jadi aspirasinya kita tampung dulu. Apa keyakinan kelas yang akan disampaikan. Kita tampung dulu aspirasinya, terus kita sepakati. Kita pilih mana yang paling penting. Nah baru kita sepakati. Itulah kesepakatan kelas kita. Jadi menyamakan diri itu berarti kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas. Iya, sama. Keyakinan kelas itu lebih meyakini dia dan lebih bisa yakin kan kita iman kan Ya, makanya iman gitu. kembali ke ini. Iya, sekarang. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas, kalau seandainya siswa itu melanggar pada saat pembelajaran, proses pembelajaran, maka kita selesaikanlah dengan restitusi tadi. Nah, restitusi ini supaya yang sudah dijelaskan Ibu tadi, supaya anak itu menyadari kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi, itu restitusi. Nah, kadang siswa ini mampu berubah di depan guru ini saja. Nah, di belakang guru ini dia tidak mau berubah. Dengan trik restitusi itu, siswa bisa berubah dengan dari hatinya. Mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Oke, kasih Nemi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Nianti yang dari tadi saya lihat nggak ada. Apa bingung apa ngantuk ya? Belum nyambung.
Ini sebenarnya bagus sekali untuk guru BK, ini untuk guru BK dan wali kelas sebenarnya, karena khusus untuk. Oh iya, silakan Bu Sarela. Iya, remaja ya, kita lihat kan remaja. Iya. Remaja yang kadang karakternya mungkin ya terus bukan dari rumah mungkin. Kadang-kadang anak itu terlalu manja, terbawa ke sekolah, terlalu kurang perhatian mungkin rumah di sekolah kan perhatian. Nah, kadang terlalu nempel menurut saya seperti itu. Nah, untuk menegur ini, untuk menegur mereka supaya tidak tersinggung, bagaimana ya caranya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saja itu ya mungkin. Oke, ini mungkin 5 kebutuhan dasar manusia. Kadang anak yang caper gitu kan, sebenarnya dia itu caper tuh karena mungkin kurang kasih sayang dan kurang penerimaan baik di rumahnya. Jadi memang kita ini kan itu sebagai guru memang harus melakukan pendekatan secara persuasif. Benar-benar pendekatan kita harus memahami karakteristik anak kita. Itu yang kan diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Kita memahami karakteristik anak. Dan bagaimana cara menegurnya supaya tidak tersinggung. Nah, itulah ada pendekatan persuasif tadi Ibu. Kita mengetahui karakter dia, oh bahwasanya anak ini nih agak pemalu. Dan bisa kita suruh anak pemalu, tegak di depan, tegak di depan. Bisa kita ngomong langsung pelan-pelan. Harus ada pendekatan seperti itu. Kita mengerti, yang jelas kita dulu mengetahui karakter dia. Jangan kita menuntut, karena apa? Tugas seorang guru itu adalah menuntun, bukan menuntut. Kalau kita menuntut, ialah jadilah kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus. Maka nanti jadinya kita menjadi guru yang bisa jadi penghukum, bisa jadi karena kita menuntut. Tugas kita itu adalah menuntun. Jadi kita mengetahui kodrat. Dengan kodrat itu kadang kodrat bawaan anak itu sudah melekat pada diri dia. Itu yang tidak bisa kita ubah. Kalau untuk pemahaman itu, kalau saya sendiri sebenarnya dari dulu, karena saya kan sudah mau pensiun, jadi lama gitu kan. Kalau untuk hanya pemalu mudah sebenarnya. Maksud saya sudah itu, tolong antar buku ini. Nah, dengan begitu dia pada itu pasti mau. Iya. Itu yang pertama saya lakukan. Nanti lama-lama dia agak 2-3 kali kita suruh, dia pasti lebih berani lagi. Tapi yang ini kecentilan ini, saya agak pikir secara umum sudah, secara umum. Tapi memang secara personal kata ibu itu tadi harus kita panggil khusus. Iya. Karena kalau kita tidak ada, yang penting kalau kita panggil, kalau tidak khusus pula kita panggil dia. Mesti kawannya masih kepo. Ingat bahwasannya tadi benar kata ibu tadi, Mbak, apa yang ibu lakukan tadi sudah benar. Anak itu disuruh sekali, mungkin minta tolong dengan kata-kata ibu yang lembut, yakin anak itu pasti mau. Nah, yang untuk kecentilan tadi ini gimana gitu kan? Yang untuk kecentilan sebenarnya ketika anak melakukan itu, ingat bahwasannya setiap tadi saya katakan setiap orang ketika dia melakukan sesuatu, dia pasti punya tujuan. Nah, mungkin kita belum mengetahui tujuan dia apa. Mau kecentil-centilan itu kita belum tahu tujuannya. Mungkin setelah kita ajak bicara, kita sudah tahu, maksudnya kecentil-centilan gitu. Mungkin dia pengen deket sama kita, overacting, tapi mungkin kita tidak menyadarin. Nah, sehingga kita mungkin dia merasa kurang kasih sayang atau kurang penerimaan dari kita. Atau mungkin maklumlah anak ABG lagi pubertas. Jadi kita harus juga mengetahui perkembangan fisik atau perkembangan mental dari anak didik kita juga. Oke, begitu. Makasih. Ada lagi mungkin? Kalau ibu sekarang mungkin tidak ada waktu, mungkin ibu sekarang bisa berdiskusi Dengan wali kelas. wali kelas, Iya. mahasiswaan, ataupun guru BK. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada guru BK yang psikolog ya yang datang ke SMA 3, jadi itu bisa menangani anak-anak yang Ya, mudah-mudahan secepatnya ada guru psikolog itu. Kadang-kadang bawaan juga. Tapi pada umumnya kita sebagai guru tidak menyadari apa ucapan yang keluar dari kita itu yang akan membuat fatal bagi anak. Nah, tadi yang sudah dijelaskan Ibu Niko tadi, ada guru yang membuat rasa bersalah, Iya. ada yang hukuman, kemudian ada yang pemantau.
tahu kenapa anak ini terakhir ngumpulin tugas. Ada apa? Jangan-jangan dia punya masalah atau dia tidak paham dengan materi yang kita ajarkan gitu. Makanya dia pikir akhirnya mencari di tempat lain atau ngerjainnya belakangan gitu. Seharusnya kita sering memang bukan dari kamu terus yang telat. Kenapa nggak boleh seorang guru berkata seperti dalam paradigma baru? Hanya otomatis itu kebiasaan sebenarnya, kebiasaan yang harusnya kita ubah. Ya, Bapak ya. Dari apa yang dikatakannya Raya, ini pengalaman saya sekarang di 12 IPS 1. Anaknya selalu terlambat. Itu yang beda Dora. Iya. Sudah saya suruh nyanyi dan juga. Segala upaya saya lakukan tak juga anaknya ya. Saya sudah kapok. Terus terang saya sudah kapok dengan anak kelas 12 IPS 1. Yang kan menjadi manajer susah tuh jadi manajer. Iya, memang susah. Tetapi bagaimana kita belajar untuk mengubah paradigma kita, Bu Yen? Pelan-pelan. 12 IPS 1 yang di atas. Iya. Saya tetangganya. Oh, mulai ya, Tom. Mulai, kayak kalau sudah dibahas masalah apa? Menghukum, ya. Oke, sebelumnya apa Ibu pernah tanya secara langsung? Iya. Sudah koordinasi dengan wali kelas? Apa? Kalau itu ya kita serahkan lagi kepada wakatur. Kita di sini kan bekerja secara berkoordinasi dan bersistem. Kalau seandainya kita jadi guru atau pelajaran tidak bisa, kita mengadu ke wali kelas. Wali kelas tidak bisa. Iya, silakan. Sebaiknya kita tidak seperti itu, ya. Sebaiknya kita tidak seperti itu karena Bapaknya ngajar untuk membenarkan tujuan membenarkan karakter siswa, yang pertama dia lihat siswa itu adalah karakter gurunya dulu. Tapi dia dari kelas 1 sampai kelas 3 yang kelas itu terus. Iya, sama. Bu Ai, bukan Bu Ai aja tapi yang di sini sebagai penghukum. Saya semua rata-rata kita di sini juga awalnya sebagai penghukum itu pasti. Karena tingkat sabar kita tuh ada batasnya. Cuman kita berusaha untuk merubah menjadi ke paradigma baru. Nah, lagi silakan ke sana ya. Saya bertanya, dari zaman dulu memang saya menghukum itu dengan rutin sampah. Jadi kalau telat mulai rutin sampah, Bu. Ya, saya kena itu saja. Apakah itu hukuman? Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya apa? Tidak tahu anak itu. Rutin sampah, Bu. Ya, rutin lah. Oke. Sebenarnya jadi yang Ibu lakukan adalah ambil sampah sehingga membuat anak itu merasa tahu. Mungkin kalau menurut pendapat saya nanti akan dijelaskan lagi sama Bu Era. Ketika kita bukan hukum, apa namanya itu memberi sanksi. Memberi sanksi ya. Kalau hukuman itu biasanya ketika kita tidak sama antara apa yang dibuatnya dengan apa yang dikerjakannya gitu. Ketika kita memberi sanksi, kita harus memberi sanksi yang tepat. Jadi ketika ibu mungkin di setiap tahun memberi sanksi ngambil sampah, dia hafal jadi oh misalnya alamanya santai, nanti masuk kelas terlambat bersama Bu. Jadi seperti itu kan dia kan Sudah seperti itu mereka. Iya, jadi seperti itu. Nah mungkin kalau menurut pendapat saya, ibu lebih apa namanya ketika memberikan teguran atau hukuman atau sanksi lah ibaratnya sanksi itu mungkin diimbangi, maksudnya sanksi yang benar-benar seimbang dengan apa yang dia lakukan. Kalau sekali dua kali dia melakukan itu, silakan lapor kepada wali kelasnya. Bu, si A itu sama saya sudah terlambat sekian kali, misalnya seperti itu. Atau ibu paling tidak ibu ajak ngomong. Nah itulah yang tadi kita bilang penerapan segitiga restitusi. Itu supaya membuat anak kita bukan merasa bersalah, tetapi membuat anak kita mempunyai rasa tanggung jawab atas dirinya sendiri dan berusaha menjadi lebih baik dari hari ini dia. Itu seperti itu agar penambahan silakan Bu Era. Mungkin Bapak Ibu penghukum di sini seperti yang dijelaskan Bu Ibu tadi, dan Ibu sekarang hukumnya dengan mengukur sampah. Iya. Penghukuman di sini ini yang dikatakan Bu itu menghukum jika kesalahannya atau
atau fisiknya itu penghukum. Tapi kalau penghukumnya bukan penghukum, sanksinya masih mendidik, memungut sampah atau mengerjakan suatu pelajaran kita, membuat tugas atau apa, itu masih dikategorikan tidak menghukum. Tunggu dulu, Ra. Tunggu Tunggu. Perasaan saya, Iya. yang namanya push up, yang namanya lari ke lapangan, itu nanti berguna itu tuh. Iya, tapi oke. Polisi, sananya tentara, sangat bermanfaat itu kalau bagi saya. Iya. Iya bagus kan Mbak ini? Iya, iya memang itu berguna, sangat berguna untuk fisik ya Bu ya. Tetapi kalau seandainya pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita belajar kita puisi, itu kan Bu Sadala memberi sanksinya putar lapangan 5 kali, saya rasa nggak nyambung gitu. Pingsan anak itu kasus kita Bu, gitu kan. Boleh misalnya, tapi di pelajaran mungkin pelajaran penjas yang nyambung, fokusnya berbeda, ya benar fokusnya berbeda. Jadi ketika kita memberi hukuman jadi agak-agak dilihat nyambung apa tidak. Kira-kira kita ini benar apa tidak? Kita koreksi diri kita juga lah. Kita kadang kata tidak boleh terlambat, pokoknya 5 menit tidak boleh terlambat. Anak diusir atau benar berdiri di situ. Nah kita masuknya setengah jam terlambat. Agak-agak diatur lah maksudnya. Iya maksudnya. Ya, maksudnya ketika kita mau membenarkan karakter siswa, yang harus kita benarkan pertama kali adalah karakter pribadi kita dulu. Ya, silakan. Andainya kan kayak S1 tuh yang pertama sudah dia masuk, nanti ditanya apa alasan terlambat, Nak? Kamu kesianan. Nah besok mulai jam 9 kasih HP tidur. Ya Bu, sudah pendekatan tapi masih juga jadi apa tidak lanjut lagi supaya anak. Sekarang saya tanya Ibu Aini. Ibu Aini dulu 11 sampai 4 enggak? 12 sampai 4. Iya. Anak Bu Aini itu benar-benar Bu Aini dekati secara ini kan, secara persuasif kan? Tapi anak-anak sekarang kan udah ancaman. Anak-anak Iya. zaman sekarang harus diancam. Kalau tidak anak tidak ada perubahan. Apalagi kenapa kamu terlambat ini? Katanya nggak boleh tadi. Tidak bisa seperti itu. Karena Gurunya kena tidak cantiwan doang. Enggak, ini. malah marah loh. Gini. Ini loh kok dulu. Nah. Kayak kemarin Kak, udah ibu maafkan. Malah 1 jam sekarang tuh terlambatnya. Hanya itu. Nanti kalau 15 menit, 1 jam 15 menit mau selesai baru masuk. Ada yang makan di warung sama di sana. Iya. Jadi kayak mana lagi kami sebagai guru sudah pendekatan anak ini. Seharusnya kok tindakan dari sekolah. Iya. Oke. Kalau dari guru tidak mampu, wali juga tidak mampu, kemudian wakil juga tidak mampu. Mana lagi yang bertindak? Karena memang susah untuk membentuk anak yang itu. Oke. Nah, dari tadi kita ngobrol nih ternyata semakin kesini semakin panas dan ternyata banyak permasalahan-permasalahan siswa yang akhirnya terungkap. Ya, tapi dari apa yang dikatakan Bu Aini tadi, saya menemukan gini, Bu Aini jujur, ini hati saya paling dalam. Ada dari anak 11 IPS 4 sampai dia 12 IPS 4, luar biasa Bu Aini mendidiknya. Jadi sampai sekarang anak-anak itu kepada Bu Aini selalu ingat. Enggak, 12 tahun lalu. Tahun lalu. Jujur, dia Bu Aini mungkin pendekatannya agak dengan ancaman dengan ini. Mungkin pikir Bu Aini seperti itu. Iya, mungkin pikir Bu Aini seperti itu. Karena gini Bu Aini, karakter anak kita. Nah, balik ke karakter ya. Karakter anak kita ini anak pasar. Gak bisa kita bilang, anak jangan di situ. Emang gak bisa. Sesuai dengan karakter. Iya, karakter kita anak pasar. Itu wajar kayak gitu. Ya, karakter kita anak pasar. Tetapi melalui pendekatan yang dilakukan Bu Aini, persuasif saya rasa. Memang pendekatan Bu Aini, bangun tidur, kalau mau HP taruh dekat kau, ibu telepon setiap pagi. Sampai dia lulus pun Ibu Aini lakukan itu. Nah, memang benar-benar. Nah itu saya bilang tadi tuh. Bu Aini sudah menuntun sebenarnya. Tanpa Bu Aini sadari, Bu Aini sudah menuntun anak-anak kita. Sampai lupa ada punya anak kedua. Bu Aini sudah berusaha untuk menuntun itu. Caranya salah, tidur Mbak ini. Itu kalau itu jadi anak angkat Bu Aini, masukin aja sekalian ke kakaknya. Ya,
Aini sadari Bu Aini sudah menuntun anak kita. Mungkin dengan itu cara Bu Aini. Karena karakter anak kita berbeda dengan karakter anak-anak di Jawa. Jangan jauh-jauhnya, mungkin di Rimbo. Rimbo tuh mata melotot aja, tahu Bu ini marah. Kita mata melotot aja jatuh biji bawah dia. Tidak ngerti dia kalau bilang, oi, sini kau, mungkin gitu. Karena kita karakter kita anak pasar. Tapi itu mungkin cara Bu Aini, dan Bu Aini secara sadar Bu Aini sudah menuntun apa? Berarti boleh seperti itu. Kalau dibilang boleh, kalau bisa jangan lagi diulangin. Tuhan kan sudah pendekatan baik, sudah ini. Nah kemarin terakhir kamu saja satu jatuh 5 orang. Itu. Nah kalau kayak gini terserah mau masuk mau tidak terserah kami. Kami tidak akan ngusir. Tapi ingat nilai kau 7 di musim. Itu di bawah itu lagi ancaman. Itu ancaman. Ancaman itu. Itu yang namanya ancaman. Ancaman tuh gak boleh Bu Ai. Walau nilai mau apa ancaman yang melakukan Ada kesepakatan kelas. sudah melakukan kesepakatan belum? Pertama kan gini, nah kan saya masuk tapi besok nilai ya. Ya Bu, enggak juga perubahan nilai ya. Kalau jengkel, dah berapa kali mau ngomong 3 kali enggak cukup 4 dah. Sekarang terserah yang penting nilai kamu. Kamu bisa lulus tapi jangan ngomong mama. Bu Aini sebelum masuk pembelajaran sudah melakukan kesepakatan kelas belum mana? Ada aturan tertulis didokumentasikan. Itu gunanya kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Secara tuntutan kalau misalnya itu Bu Aini lemah karena tidak punya bukti tertulis, ya apalagi dengan kata-kata Bu Aini kau kalau macam-macam nilai kau rendahin itu jadi kena gitu Bu. Kita mengancam gitu, kalau bisa jangan itu. Oh waktu itu belum kumer, walaupun belum kumer Bu, kalau bisa kita jangan lakukan itu. Apa gimana Bu Yanti? Dari paradigma lama yang seperti itu, kita ubah ke paradigma kita yang baru. Kita udah capek, kita tetap cantik, kita tetap senyum. Kalau kita ngamuk-ngamuk, marah-marah, yuk tetap besok lagi ngelakuin kayak gitu. Aku udah senewen kita kolesterol naik, jantung kumat, dia masih tetap kayak gitu. Jadi Kalau Bu Yenti sistem mengancam, mungkin dengan Bu Yenti saja dia takut. iya. Dengan Ibu Akni dia bikin lagi. Nah itu kalau mengancam. Dengan guru lain dia bikin lagi. Tapi kalau memang dari hatinya siapapun gurunya dia akan berubah. Kalau mengancam cuma dengan guru itulah dia takut. Oh, ada Bu Yenti ya, kita masuk. Pas Bu Agni, ada pulang nyantai deh sama Bu Agni, misalnya seperti itu. Jadi bukan kesadaran diri dewe karena ada unsur takut. Tapi mulai berubah lah tetap. Nah itu, ibu sudah capek ancam, ibu sudah capek jadi marah, ibu sudah capek ini tapi anak tak berubah. Coba dari kata orang tuh heart to heart. Dari hati ke hati. Ya. Itu bukan pembentuk karakter ya. Membentuk karakter itu kan ya saya bagaimana itu yang perlu kita pelajari. Bentuk karakter siswa itu. Oke. Dan bisa lagi kita belajar. Dia di SD. Kita terima kamu. Susah. Ibarat batang kayu. Lah susah dibengkokkan. Benar. Kalau misalnya ngomong, ibarat batang kayu udah bengkok. Tapi kayak mana caranya bengkok itu jadi indah kita buat. Patah. Itu kan, gak bisa kuat lagi. Patah lah ini, gak bisa. Sepertinya kalau kita menghadapi permasalahan murid ini deh, ada geli, ada marah, ada emosi, tapi tetap itu anak kita kan? Tetap. Tapi mungkin ini pengalaman saya. Iya, sekarang Bu. Satu lagi yang saya mungkin lebih senior, saya sudah ngajar dari 1993 Iya. gitu. Pengalaman saya, tapi kebetulan ini di IPA, kita kan masih lebih kamu. Di IPA itu memang kadang nggak harus pakai kesepakatan tertulis pun, lisan saja dia lebih. Pernah saya ngajar itu kalau saya bilang, kalau sudah tutup pintu kamu nggak bisa masuk. Cepat lari ya, aku berjalan juga cepat. Ayo kapal mau berangkat. Satu lagi, ada lagi mau berangkat apa? Mau masuk kapal? Lah cepat. Besok-besoknya memang mereka apa? Kita nampak lari. Untuk di IPA antara kalau di Itu kita bilang tadi, karakter anak sudah kaya kalau kita
gitu, pelan-pelan. Ada karakter anak yang bisa berubah secara cepat. Kayak misalnya IPA, bisa dia berubah secara cepat. Ada karakter anak yang susahnya itu disebut dengan tabiat. Tabiat kata orang gitu tuh. Memang berubahnya susah dan mungkin memang nggak berubah. Memang di IPS tuh kok. Bu, walaupun anak IPS tuh kayak gitu bentuknya, tapi anak IPS tuh lah yang mengejar gitu kalau kita di luar, Bu. Itu pula anak IPS. Nah, jadi anak tuh sedemikian na'udzubillah kita bilang di sekolah, di luar dia nyelamatin kita, berarti apa? Ada sisi positif anak tuh yang sama sekali mungkin selama ini kita tertengok negatif terus. Karena posisi kita tuh menganggap dia negatif. Coba sekali-sekali kita berpikir diri kita menganggap anak itu positif. Itu anak yang salah dah. Nganggap anak tuh selalu negatif. Aduh, itu ambang-ambang, kerja PR pernah. Belum tentu, rupanya mungkin dia tidak pernah ngerjain PR, tidak ada pena. Itu udah tahu, misalnya ya, itu harus tahu. Itu maksudnya, misalnya. Satu lagi. Ya. Kenal di Dodo? Kenal. Itu murid kesayangan saya, Bu. Kenal kan? Nah, Kuncinya di dia kita panggil iya. face to face. Pertama kita kunci dia. Mm-mm. Kau sebenarnya berpotensi. Nah, Kau ini, tapi ada kekurangan kau bro. Kau kok sering terlambat. Sebenarnya jago kau main bola, hebat. Agak dipuji. Iya. Jadi sampai sekarang kalau bilang, udahlah, I love you. iya, benar. Berarti tempat suami aku sering apa? tapi memang benar. Jadi kan apa? Dia merasa punya tanggung jawab atas dirinya deh. Dia bertanggung jawab atas apapun yang dia lakukan. Widodo itu, jujur, mungkin bagi guru lain mungkin dia menyebalkan, tapi bagi saya sayang dia, Bu. Tanpa hormat dia sama guru. Terus kalau misalnya baju keluar tuh, cuma ngomong gini biasa ya. Aku tahu tuh baju sudah tahu. Udah berarti kan apa? Kita yang berusaha untuk menjauhkan diri karena ke siswa. Nah, mulai hari ini kita ubah paradigma kita. Anggaplah siswa kita tuh positif. Bagaimana kita coba untuk berpikir positif tentang kita? Jangan itu kita panggil face to face, kita puji dulu mana yang ini. Pendekatannya. Siapa yang waktu kita tegur? Iya. 12 IPS 4 itu anaknya Muria. Ayu. Oh, Bu Ayu. Iya. Kalau yang cewek-cewek itu awalnya udah ngerti, tapi sekarang mereka udah berusaha untuk bisa. Yang cowok itu selain dari stainless boy sama Ariat itu udah nulis gimana saya mau bimbingnya. Oke. Apakah Ibu sedang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kan udah tiga. Gak apa-apa. Saya rasa boleh. Kita nih harus tahu apa kebutuhan siswa kita. Mungkin anak tuh gak suka belajar ini kita praktek nulis standar, capek mereka baca. Tentunya kalau kita itu anak yang estetik misalnya hobi itu dia langsung mempraktekkan. Mungkin anak yang hobi audio visual dia lebih senang audio. Mungkin anak visual baca dengan apa yang kita terangkan dia ngerti. Tapi kalau anak yang estetik berkuai mau gitu 3 detik dia duduk nanti tegak itu anak yang estetik. Nah mungkin metode yang kita gunakan di kelas belum tepat seperti itu. Iya mungkin seperti itu. Oke. Semoga kita di sini semua menjadi guru-guru yang mampu menuntun siswa kita untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan mampu memperbaiki dirinya ke depan. Ingat, tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.